Aku kok. Oke. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Eli Mulyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi serta rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 7 dari golongan D akan mempresentasikan hasil proyek yaitu membuat sebuah aplikasi dari toko peracangan yaitu Toko Jaya Baru. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Jeremy Fadika Jaya, kemudian ada rekan saya. Saya Muhammad Ibnu Wahidi. Saya Leandra Priandani. Nah, di sini terdapat peta konsep pembahasan dalam proyek kami, yaitu yang pertama permasalahan objek, yang kedua penentuan objek, yang ketiga hasil wawancara dengan objek, yang keempat pembahasan permasalahan objek, yang kelima pembuatan database, yang keenam pembuatan desain aplikasi, yang ketujuh kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan yang terakhir ada validasi desain kepada objek. Saya akan membahas permasalahan dari objek. Yang pertama yaitu terkait sistem pembayaran. Sistem pembayaran di toko ini masih tergolong manual karena menggunakan kalkulator atau dihitung dengan menggunakan kertas jika ingin mencatat barang yang banyak, jadi memungkinkan untuk terjadinya kesalahan perhitungan. Lalu untuk stok barang, dari permasalahan stok barang ini biasanya habis sebelum waktu yang ditentukan. Jadi toko itu diberi misalnya 2 kali dalam seminggu. Jika barang itu habis, maka toko harus menggantinya dengan barang lain. Untuk berikutnya, penentuan permasalahan dari objek barusan. Dari dua permasalahan ini yang dihadapi objek yaitu permasalahan pada sistem pembayaran dan stok barang. Di sini penentuan yang akan kami lakukan dari permasalahan ini yaitu membuatkan sebuah aplikasi berupa kasir online yang di mana di dalam aplikasi ini kami dapat memantau harga barang, kemudian stok barang, bahkan kami nanti akan membuat sebuah opsian yang berisikan data hutang dari pelanggan. Jadi di sana nanti akan tercatat hutang-hutang pelanggan berupa ID. Jadi nanti jika pelanggan sudah membayar maka bisa diceklis lunas. Nah, jadi di aplikasi ini dapat dilakukan secara otomatis dengan mesin. Stok barang dapat dipantau dan data hutang tadi dapat dipantau juga. Jadi semua perihal toko dapat teratasi dengan dibuatnya aplikasi kasir online ini. Berikutnya wawancara dari toko. Nah, setelah kami observasi masalah, kami melakukan beberapa wawancara untuk mendapatkan data-data untuk memecahkan problematik di toko ini. Yang pertama, bagaimana sistem penjualan toko ini? Sistem penjualannya itu bertemu atau bertatap berhadapan langsung dengan konsumen. Jadi konsumen datang ke toko lalu dilayani secara langsung dengan uh, owner. Kemudian yang kedua, apakah toko Jaya Baru ini melayani bon atau hutang? Sebenarnya toko ini tidak melayani hutang, namun uh, ada beberapa yang mungkin misalnya ada beberapa barang naik dan orang itu membawa uang pas, jadi terpaksa kami memberikan bon ini. Dan itu layanan bon ini hanya untuk orang-orang yang kami kenal saja, yang toko ini kenal saja, dan juga itu terbatas. Yang ketiga, bagaimana sistem pemesanan barang di toko ini? Apakah diambil dari distributor atau ada seller yang menawarkan ke toko Jaya Baru ini? Itu setelah kami wawancarai kemarin, sistem pemesanannya ini tergantung dari jenis barangnya. Kalau misal itu sembako yang bisa kami ambil dari pasar, toko ini akan mengambilnya secara langsung. Dan jikalau itu merupakan barang-barang seperti barang yang bermerek atau camilan-camilan itu biasanya ada seller yang menawarkan langsung ke toko. Kemudian jika melayani bon, adakah jumlah atau limitan dari bon tersebut? Tadi sudah saya jelaskan, toko ini sebenarnya tidak melayani
Limitannya itu tergantung dari kemampuan orang tersebut dan juga pastinya orang-orang yang kenal saja atau tetangga dekat. Kemudian yang kelima, apakah orang yang melakukan bond diberi jangka waktu untuk pelunasan? Jika ada berapa lama? Nah, ini melakukan apa namanya? Jangka waktunya ini biasanya dari yang kami wawancarai kemarin, kata bapaknya itu biasanya di akhir bulan. Kemudian yang keenam, apakah barang yang telah dibeli di toko Jaya Baru tidak boleh dikembalikan? Itu semua tergantung dari barangnya. Setelah kami wawancarai kemarin, jikalau itu misal makanan-makanan seperti roti, kemudian camilan yang memiliki tanggal expired atau tanggal kadaluarsa itu bisa diganti dengan barang atau uang. Dan jikalau itu seperti barang mainan yang sudah dibuka itu tidak dapat dikembalikan karena itu merupakan kesalahan dari pembeli. Kemudian yang ketujuh itu bagaimana cara restock barang? Apakah di saat barang habis ataukah datang setiap berapa pekan tertentu? Nah, ini tergantung dari barangnya sekali lagi. Kalau itu dari seller mungkin itu hanya diberi jatah dalam seminggu, misalnya 2 kali. Jikalau sembako itu beberapa sembako bisa diambil secara langsung di distributor atau misalnya di pasar. Kemudian yang kedelapan, bagaimana cara menentukan harga jual pasar? Setelah kami wawancarai kemarin, cara menentukan harga jual pasaran ini dengan cara melihat harga-harga pasaran dengan melakukan riset. Jadi penentuan harganya itu tidak jauh dari harga pasaran. Kemudian yang kesembilan, bagaimana langkah strategis jika ada pesaing yang menjual dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah? Bapak ini kemarin menjelaskan bahwa beliau akan tetap memberikan pelayanan yang ramah jikalau ada pesaing yang kualitasnya lebih baik atau harga yang lebih murah, tetap saja akan memberikan pelayanan yang ramah. Dengan begitu pelanggan akan kembali lagi ke toko tersebut. Kemudian apakah toko Jaya Baru menyediakan semua metode pembayaran? Untuk saat ini mungkin metode pembayarannya masih manual dan rencananya kami juga akan membuatkan metode scan yang dimana di scan itu terdapat beberapa opsian e-money. Jadi ketika orang tidak membawa tunai, jadi bisa melakukan scan. Kemudian pertanyaan terakhir itu bagaimana cara minimalisir barang yang jarang laku agar cepat terjual? Cara minimalisir ini kemarin setelah kami melakukan wawancara, menaruh barang yang jarang laku tersebut di etalase terdepan. Tujuannya agar uh, agar pelanggan itu dapat tahu bahwa toko tersebut menawarkan barang tersebut. Nah, kemudian poin yang berikutnya, pembahasan permasalahan objek yang akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu membahas permasalahan objek. Yang pertama yaitu mengenai sistem pembayaran. Sistem pembayaran di toko ini masih menggunakan metode manual atau menggunakan hitungan langsung tanpa aplikasi apapun. Jadi resiko salah perhitungan itu lebih besar. Yang kedua yaitu stok barang. Permasalahan di stok barang yaitu ketika barang habis sebelum waktunya. Harusnya habis minggu depan, namun hari ini sudah habis. Dan barangnya hanya bisa diorder 1 kali seminggu. Lanjut. Solusi untuk menghadapi permasalahan itu yaitu untuk sistem pembayarannya yaitu dengan membuat aplikasi pembayaran berupa kasir elektronik. Yang untuk yang stok barangnya yaitu dengan mengganti posisi barang yang telah habis dengan barang lain agar tidak terlihat kosong. Lalu menghubungi produsen untuk segera mengirim kembali. Seperti inilah struktur database yang telah kami buat untuk membuat aplikasi ke depannya. Yang pertama yaitu ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ada relasi dengan tabel hutang dan tabel transaksi penjualan. Di sini tabel hutang mengambil ID dari tabel pelanggan. Lalu untuk transaksi penjualan
Tabel transaksi penjualan ini mengambil ID dari tabel pelanggan untuk memastikan. Lalu selanjutnya ada tabel supplier. Tabel supplier ini berelasi dengan tabel transaksi pembelian. Tabel transaksi pembelian ya. Selanjutnya yaitu ada tabel catatan pembayaran. Tabel catatan pembayaran ini berfungsi untuk mencatat hutang-hutang yang telah dibayar ataupun ataupun hutang yang telah dibayar namun belum lunas. Selanjutnya yaitu ada tabel detail pembelian. Tabel detail pembelian ini berfungsi sebagai untuk apa ya? Detail pembelian ini berfungsi untuk mencetak struk dari transaksi pembelian. Selanjutnya yaitu ada tabel barang. Tabel barang ini berelasi dengan tabel detail barang dan tabel barang rusak. Lanjut, Mas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Mana nih? Halo, halo. Ya, On. terdengar jelas. Silakan. Halo, Ya, sudah halo. terdengar dengan jelas. Silakan dijelaskan. Selanjutnya adalah pembuatan sign app. Yang pertama adalah tampilan login untuk pembuatan app kasir pada Toko Jaya Baru. Yang pertama ada input masuk dan daftar. Yang pertama ada di halaman login. Di sini kasir jika mempunyai akun akan langsung memasukkan username dan password, dan jika tidak memiliki akun, user dari Toko Jaya Baru akan membuat akun aplikasi kasir terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada tampilan dashboard pada aplikasi kasir Toko Jaya Baru yang ada beberapa metode, yaitu transaksi, data barang, dan data hutang. Di pojok kanan adalah yang di pojok kanan adalah terdapat fitur untuk mengedit profil seperti mengganti password dan username. Di sini pada jika password telah dirubah akan muncul tampilan password telah berhasil dirubah, dan jika salah dan saat menginputkan password akan muncul kata sandi Anda salah atau konfirmasi kata sandi tidak sesuai. Lanjut pada transaksi, ada dua golongan harga, yaitu harga grosir dan harga eceran. Yang pertama ada harga grosir. Di sini ada pada kotak kecil di atas cari produk, itu adalah kategori untuk misal contoh minuman, makanan, mainan, dan lain-lain. Dan di cari produk ini untuk mencari produk agar mudah ditemukan oleh user. Dan pada di bawah pop up nama produk, stok, harga, jumlah yang dipesan bisa ditekan plus atau minus, atau bisa juga diinputkan angka sesuai jumlah yang akan dipesan. Dan jika selesai ditambah akan muncul total harga yang akan diinputkan kepada tabel transaksi. Lanjut. Sama pada di tabel harga eceran, cuma di sini berbeda dengan harganya grosir dan eceran. Dan di data hutang
Di sini pelanggan yang tidak membayar lunas akan otomatis terinput ke data hutang. Yang pertama itu ada ID transaksi, ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal transaksi, jatuh tempo, dan status hutang. Dan di sebelah status hutang ini ada tombol untuk apa namanya, mengedit status pembayaran lunas atau belum lunas. Dan di terakhir ada eh, fitur untuk keluar dari aplikasi. Udah. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kebutuhan fungsional sistem kasir di Toko Jaya Baru. Dalam studi kasus kebutuhan fungsional objek dari kelompok kami, yakni Toko Jaya Baru, terdapat banyak sekali kebutuhan fungsional yang dapat diakses. Seperti 1. Sistem dapat menampilkan data barang, data hutang pelanggan, dan data returan barang. Yang kedua yaitu sistem dapat menangani input, edit, dan delete data pelanggan yang berhutang, barang, serta retur barang rusak. Yang ketiga, sistem dapat menghasilkan laporan belanja pelanggan berupa struk belanja. Yang keempat, sistem dapat diakses menggunakan menu login yang hanya dapat diakses oleh pemilik. Untuk yang terakhir yaitu sistem dapat diakses jika tidak punya akun bisa mendaftar dengan menu registrasi. Lanjut. Yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional ini untuk kebutuhan non-fungsional dalam Toko Jaya Baru ini diantaranya yaitu software. Software dapat diakses menggunakan Windows 10 sampai Windows 11 dan SAM atau Laragon. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan NetBeans. Untuk hardware-nya itu minimal menggunakan Intel Dual Core. Selanjutnya yaitu gigabit motherboard soket LGA 1155. Selanjutnya yaitu VC Pro 2 GB PC 1600 133 MHz DDR3. Selanjutnya yaitu hard disk Seagate 500 GB SATA. Selanjutnya yaitu DVD RW LG Box. Yang selanjutnya yaitu Acer 17 inci L1742S PF size 17 inci. Yang terakhir yaitu printer. Untuk brainware yaitu ada admin dan kasir. Lanjut. Yang terakhir ini ada validasi desain, yaitu penilaian dari toko terhadap desain yang kami buat, yaitu yang kesesuaian objek ternyata setelah kami konsultasikan kemarin, kesesuaian objeknya sudah tepat, kemudian tampilan aplikasinya diberi skor 3, mungkin karena itu masih berupa prototipe, masih terdapat simpang siur dari informasinya, mungkin akan kami perbaiki nanti. Kemudian untuk menggunakan aplikasinya itu masih tergolong rendah ya, karena mungkin ada kesulitan saat penggunaan aplikasi karena ditambah dari faktor ownernya juga mungkin sudah lanjut usia, jadi cukup sulit untuk memahami teknologi digital dan kejelasan desain aplikasi terhadap objek sudah cukup baik penilaiannya. Nah, sampai sekian ini kesimpulannya yaitu dari program kasir digital ini harapannya dapat mempermudah toko untuk melakukan sistem pembayaran, kemudian pencatatan bon, kemudian tidak terjadi lagi kesalahan dalam perhitungan dan memudahkan toko agar mencatatnya tidak keliru gitu. Jadi kalau di dalam sebuah otak komputer itu jadi lebih mudah gitu. Kalau manual kan nanti itu mudah hilang atau mudah kotor. Kalau kita simpan di dalam suatu
hardware gitu atau software gitu, itu nantinya akan bisa disimpan sebagai arsip untuk kedepannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon saran dan kritiknya dari Bapak Eli. Sekian dari kelompok 7 atas presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, GG Gaming. Gak record deh. Anjir belibet aku.